1 Kadogede. Saya siap mengikuti MPLS SMA Negeri 1 Kadogede. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama secara daring dalam rangka pengenalan kurikulum dan pembelajaran bagi para siswa kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 di SMA Negeri 1 Kadogede dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah selalu patuh dan taat terhadap ajarannya. Amin ya robbal alamin. Yang pertama Bapak sampaikan ucapan selamat datang kepada para siswa baru calon peserta didik SMA Negeri 1 Kadogede tahun pelajaran 2021-2022. Ucapan selamat yang perlu Bapak sampaikan ini sangat penting karena Anda yang diterima di SMA Negeri 1 Kadogede itu merupakan siswa-siswa pilihan kami. Mudah-mudahan pilihan Anda masuk ke SMA Kadogede ini menjadi pilihan yang pertama gitu ya. Selanjutnya pada kesempatan ini Bapak diberikan kesempatan oleh panitia MPLS untuk menyampaikan tentang materi pembelajaran dan kurikulum di SMA Negeri 1 Kadogede. Berkaitan dengan kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Kadogede berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus yang lalu, di masa pandemi COVID-19 ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum darurat pandemi. Nah, kurikulum darurat pandemi itu merupakan upaya penyederhanaan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum ini disusun untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dan rencananya akan berlaku sepanjang tahun pelajaran 2020 dan 2021 sekarang. Dimungkinkan di tahun pelajaran yang baru ini, di tahun 2021 dan 2022 masih menggunakan kurikulum darurat. Secara garis besar dalam kurikulum ini terdapat pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Walaupun demikian, kurikulum darurat masa pandemi ini bersifat wajib. Ada beberapa kriteria yang dapat diterapkan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Di antaranya yang pertama, kurikulum yang digunakan yaitu tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kemudian yang kedua menggunakan kurikulum darurat, dan yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, pada prinsipnya kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Kadogede kita tetap masih menggunakan atau mengacu pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam kurikulum 2013 ini tidak semua memang KI-KD yang kita gunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat keadaan normal. Namun ada beberapa yang kita sederhanakan dan kita sesuaikan sesuai dengan keputusan dari menteri tersebut. Nah, adapun kurikulum yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kadogede ini terdiri dari
kurikulum 2013 yang mengembangkan kesinambungan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Nah, struktur kurikulum SMA yang meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Untuk kelas 10, struktur kurikulum yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti serta kompetensi dasar yang sesuai untuk semua mata pelajaran. Pengorganisasian kelas pada sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Kadugede ini dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelas 10 yang melaksanakan kurikulum 2013 dengan peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan kelompok MIPA. Dan yang kedua adalah peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Artinya di SMA Negeri 1 Kadugede itu hanya ada 2 jurusan, yaitu jurusan MIPA dan jurusan IPS. Nah, masing-masing di dalam setiap jurusan juga itu bisa memilih lintas minat yang didasarkan pada minat. Pertimbangannya ini kemarin para siswa sudah mengisi angket dan nanti akan mengisi juga tes potensi akademik yang itu dijadikan sebagai dasar bagi kami untuk melakukan penjurusan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, juga sesuai dengan tes potensi akademik apakah Anda akan masuk ke kelompok IPA atau ke kelompok IPS. Nah, adapun struktur kurikulum di masing-masing kelompok tersebut, yang pertama untuk peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, sebagaimana dimaksud yang tadi, itu berisi mata pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Artinya selain mata pelajaran yang umum, untuk mata pelajaran MIPA tadi itu ada ciri khas jurusan, yaitu berkaitan dengan mata pelajaran yang 4 tadi, yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sementara untuk peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, ini berisi mata pelajaran selain mata pelajaran umum, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Selain itu, para siswa juga ini nanti akan diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang lintas minat. Artinya mata pelajaran IPS bisa diambil oleh kelompok MIPA dan sebaliknya, yaitu mata pelajaran ciri khas MIPA bisa diambil oleh kelompok IPS. Nah, secara lebih rinci bahwa kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Kadugede jelas ini akan berbeda dengan yang pada saat Anda lalui di masa-masa SMP atau MTS. Adapun mata pelajarannya itu terbagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok A atau kelompok wajib. Ini terdiri dari 6 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, dengan alokasi waktunya setiap semester ini terdiri dari 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia. Ini 4 jam pelajaran. Kemudian ada matematika. Nah, matematika yang di kelompok A ini merupakan matematika yang wajib. Artinya di kelompok MIPA maupun di kelompok IPS ini dilaksanakan atau ada mata pelajaran matematika yang jumlah alokasi waktunya itu adalah 4 jam pelajaran. Yang kelima yaitu mata pelajaran sejarah Indonesia dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran, dan yang keenam adalah
mata pelajaran bahasa Inggris dengan alokasi jam pelajarannya adalah 2 jam pelajaran. Kemudian ada kelompok B, ini juga merupakan kelompok B wajib ya, yang terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama seni budaya dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Kemudian yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan alokasi 3 jam pelajaran. Yang ketiga prakarya dan kewirausahaan dengan alokasi 2 jam pelajaran. Kemudian yang keempat yaitu mata pelajaran mulok, yaitu bahasa Sunda dengan alokasi 2 jam pelajaran. Nah, selain kelompok A dan kelompok B ini, untuk kelompok C itu termasuk kelompok peminatan, di mana kelompok MIPA selain mata pelajaran wajib A dan wajib B itu nanti akan mendapatkan mata pelajaran untuk MIPA adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk mata pelajaran kelompok C peminatan IPS itu akan mendapatkan pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan untuk kelompok peminatan ilmu pengetahuan sosial, selain mata pelajaran wajib A dan wajib B, akan mendapatkan mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Adapun alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran di kelompok MIPA, matematika itu 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian biologi 3 jam, fisika dan kimia juga sama 3 jam pelajaran. Begitu pula untuk kelompok peminatan ilmu pengetahuan sosial, mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi itu masing-masing 3 jam pelajaran. Kemudian selain mata pelajaran yang ada di kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, di masing-masing kelompok peminatan itu diperbolehkan untuk memilih mata pelajaran yang lintas, yang disebut dengan kelompok mata pelajaran lintas minat. Berkaitan dengan kelompok mata pelajaran lintas minat ini, di SMA Negeri 1 Kadugede dilaksanakan pilihan lintas minat dengan melihat kondisi real yang ada. Maka pilihan mata pelajaran lintas minat untuk peserta didik di masing-masing peminatan dipilihkan 2 mata pelajaran di peminatan lain dengan rincian sebagai berikut. Kelompok peminatan MIPA ini dapat memilih 2 mata pelajaran di kelompok IPS, di antaranya dari 4 mata pelajaran yang bisa dipilih oleh kelompok MIPA, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kemudian untuk kelompok peminatan IPS sebaliknya bisa memilih mata pelajaran lintas minat yang ada di kelompok MIPA, yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Namun sehubungan dengan peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa mata pelajaran informatika itu dijadikan sebagai mata pelajaran, maka pilihan mata pelajaran lintas minatnya ini tidak hanya 4 pelajaran, melainkan 5 mata pelajaran bisa dipilih. Dengan pilihannya cukup 2 mata pelajaran saja, dengan prasyarat tadi bahwa untuk mata pelajaran lintas minat ini kita menyesuaikan dengan kondisi real. Artinya kondisi real di sini kita juga menyesuaikan dengan keadaan guru, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Sebab kalau tidak disesuaikan dengan keadaan yang tadi, bisa saja misalkan ada siswa yang berminat untuk memilih mata pelajaran yang ada di kelompok bahasa. Dia suka untuk mata pelajaran bahasa Arab, tapi kondisi real di sekolah kita misalkan tidak ada guru mata pelajaran bahasa Arab.
Oleh karena itu tidak memungkinkan untuk mata pelajaran bahasa Arab dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan lintas minat. Dengan demikian, kondisi real yang ada di kita ini hanya memungkinkan setiap siswa hanya boleh memilih 2 mata pelajaran yang berada di lintas mata pelajaran yang lain. Dengan demikian, jumlah mata pelajaran yang ada tadi di kelompok A ada 6, di kelompok B ada 4, berarti jumlahnya sudah 10, ditambah mata pelajaran peminatan 4, berarti jumlahnya sudah 14, dan ditambah 2 mata pelajaran lintas minat. Sehingga jumlah mata pelajaran yang ada di kelas 10 itu adalah sejumlah 16 mata pelajaran. Selain itu ditambah juga dengan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, maka di kelompok MIPA itu kalau sudah memilih mata pelajaran lintas minat, kelompok IPS juga sudah memilih kelompok mata pelajaran lintas minat, maka mata pelajaran yang diampu sejumlah 16 tersebut itu wajib diikuti. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kadugede di masa pandemi COVID-19 ini, kita mengacu kepada surat keputusan bersama 4 menteri yang menetapkan salah satunya itu bahwa penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan yang pertama pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini kita tidak bisa melaksanakan sesuai dengan keinginan sendiri atau keinginan sekolah tersebut, melainkan harus ada koordinasi dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kenapa? Karena pembelajaran tatap muka di sini ini harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan dengan ketentuan zona yang ada di wilayah kabupaten. Sebab keputusan menteri menekankan bahwa pembelajaran yang dilakukan itu tetap istilahnya memperhatikan dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua warga. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka kemungkinan besar di masa pandemi saat ini kita belum bisa melakukan secara normal. Oleh karena itu, alternatif yang kedua, pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran jarak jauh atau daring atau online. Nah, berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini, kita SMA Negeri 1 Kadugede sudah membuat bentuk aplikasi Google Classroom yang terpusat atau tersenter, di mana masing-masing siswa wajib ikut dan bergabung ke dalam classroom tersebut untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajarannya ini dilakukan secara online. Di dalamnya nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan berbagai materi, penugasan ataupun penilaian yang lain. Untuk jadwal dan lain sebagainya dalam pembelajaran daring ini, insya Allah nanti setelah kegiatan MPLS setiap siswa akan mendapatkan jadwal masing-masing. Selanjutnya, di dalam kurikulum 2013 ini ada kriteria-kriteria kenaikan kelas, dan ini wajib diketahui oleh para siswa supaya tidak ada kesalahpahaman berkaitan dengan kenaikan kelas. Berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, kenaikan kelas itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, untuk kenaikan kelas itu dapat dilakukan dalam bentuk portofolio.
berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap, perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, atau penghargaan, hasil perlombaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penugasan. Yang ketiga, tes secara luring atau dari persyaratan ini, maka setiap siswa itu akan dikatakan naik kelas apabila terpenuhi dari persyaratan di sini. Ini perlu dipahami oleh para siswa sehingga tidak memunculkan image bahwa tenang saja, di masa pandemi ini pasti akan naik kelas. Artinya di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada image di siswa bahwa pasti akan naik kelas semua. Oleh karena itu, persyaratan yang tadi Bapak sampaikan itu harus betul-betul dipahami oleh seluruh siswa. Selanjutnya, perlu para siswa ketahui bahwa kriteria ketuntasan minimal sebagai prasyarat dalam penentuan kenaikan kelas tersebut, sekolah kita atau SMA Negeri 1 Kadugede menetapkan KKM-nya adalah 70. Pesan Bapak, barangkali untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, maka diharapkan ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah, para siswa, dan orang tua. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.